Ketika kita bergerak, kita rasakan siapa yang sebenar-benarnya bergerak, saudara. Ketika kita berdiri, kita rasakan siapa yang sebenar-benarnya berdiri, saudara. Ketika kita berjalan, siapa yang sebenar-benarnya berjalan. Ketika kita berlari, siapa yang sebenarnya berlari. Ketika kita melihat, ketika kita mendengar, siapa semuanya, saudara. Kita rasakan, kita kembalikan semuanya. Jangan kita tanamkan ego di dalam diri kita. Jangan tanamkan ego di dalam diri kita. Kita lepaskan semuanya ke alam semesta. Kita kembalikan semuanya, saudara. Agar kita dapat merasakan kehadiran Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Kita berpraktek dalam setiap saat. Jangan ragu, jangan takut. Karena Allah selalu bersama. Allah hadir dalam setiap saatnya. Bagi orang-orang yang mau merasakan kehadiran. Kita rasakan dalam setiap saatnya. Dalam setiap detiknya. Dalam tiap hembusan nafas ini. Siapa sebenarnya yang bernafas ini dan siapa sebenarnya nafas ini? Siapa rahasia-rahasia di dalam, saudaraku? Kita tidak tahu apa-apa, saudara. Namun kita diberikan indera untuk digunakan untuk merasakan hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, sagung dumadi, sampurasun. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, kita berjumpa lagi, kita bisa bersua lagi. Atas izin Allah tentunya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, tujuan hidup kita datang dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah, saudaraku. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghadirkan Allah di setiap saat dalam kehidupan kita, di setiap hembusan nafas, di setiap langkah, di setiap pandangan, di setiap pendengaran, saudara, di setiap gerak diam kita. Bagaimana cara kita menghadirkan Allah? Bagaimana cara kita bisa merasakan hadirnya Allah Azza wa Jalla, Sang Halikun itu sendiri, saudara. Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jika kita berbicara, kita sadari terlebih dahulu, ini adalah mulutnya siapa dan siapa yang menciptakan mulut ini. Dan kalam yang keluar dari dalam rongga mulut ini adalah kalamnya siapa. Jadi kita kembalikan lagi semuanya dulu, saudaraku. Baru kita rasakan, kita bisa merasakan hadirnya. Dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan, kita rasakan kehadirannya. Beliau datang dengan kalam-kalamnya, saudaraku. Beliau datang dengan dauh-dauhnya yang tidak kita sangka-sangka. Ladunni. Jadi ladunni itu ilmu yang datang begitu saja, otomatis, saudara. Semuanya datang dan pergi begitu saja. Setiap saatnya silih berganti. Kita rasakan kehadirannya. Ketika kita memandang, ketika kita melihat apa yang kita lihat, kita kembalikan lagi penglihatan ini dengan rasa yang sangat dalam, saudaraku. Kita kembalikan kepada pemiliknya. Baru kita akan bisa merasakan sang pemilik itu hadir bersama kita. Penyerahan secara totalitas kita itu yang akan berbuah, saudaraku. Berbuah kepada diri kita, kita bisa menghadirkan Allah tanpa kita memintanya, saudara. Kita rasakan kehadirannya dalam pandangan-pandangan ini. Kita melihat jamalnya. Kita lihat di seluruh alam semesta, saudara. Tanpa ragu. Dengan penuh hati yang gembira. Sambut kedatangannya dari pandangan ini. Melalui pandangan ini, sambut hadirnya. Sambut hadirnya, rasakan. Kemudian ketika kita mendengar, saudara, kita rasakan pendengaran-pendengaran ini. Semuanya ada pada ilmu-ilmunya. Kita bisa mendengarkan apa saja. Kita bisa merasakan hadirnya melalui pendengaran-pendengaran ini. Karena setiap yang datang, yang hadir, pasti ada yang menghadirkan. Dari situlah kita bisa memahaminya, saudara. Lalu kita berpraktek melakukannya. Bukan hanya sekedar digunakan saja, saudara. Kita punya rasa, kita diberi indera perasa, maka kita rasakan. Kita gunakan rasa ini untuk merasakan hadirnya dalam setiap saat. Ketika kita melangkah, kita rasakan siapa yang melangkah. Ketika kita bergerak, kita rasakan siapa yang sebenar-benarnya bergerak, saudara. Ketika kita berdiri, kita rasakan siapa yang sebenar-benarnya berdiri, saudara. Ketika kita berjalan, siapa yang sebenar-benarnya berjalan.
Ketika kita berlari, siapa yang sebenarnya berlari? Ketika kita melihat, ketika kita mendengar, siapa semuanya, saudara? Kembalikan semuanya. Jangan kita tanamkan ego di dalam diri kita. Jangan tanamkan ego di dalam diri kita. Lepaskan semuanya ke alam semesta. Kita kembalikan semuanya, saudara. Agar kita dapat merasakan kehadiran Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Kita berpraktek dalam setiap saat. Jangan ragu, jangan takut, saudara. Karena Allah selalu bersama. Allah hadir dalam setiap saat bagi orang-orang yang mau merasakan kehadirannya. Kita rasakan dalam setiap saatnya, dalam setiap detiknya, dalam tiap hembusan nafas ini. Siapa sebenarnya yang bernafas ini dan siapa sebenarnya nafas ini? Siapa rahasia-rahasia di dalamnya, saudaraku? Kita tidak tahu apa-apa, saudara. Namun kita diberikan indera untuk digunakan. Digunakan untuk apa? Untuk merasakan hadirnya, merasakan keindahan-keindahan, melihat keindahan-keindahan, mendengar bahasa-bahasa yang merdu, alunan-alunan suara yang merdu dari telinga ini. Kita rasakan bahwa ini adalah hadirnya. Karena setiap segala sesuatu tidak mungkin hadir begitu saja tanpa ada yang menghadirkan, saudara. Ketika engkau melihat hewan, jangan engkau lihat hewannya, tapi rasakan yang membawa hewan, yang menghadirkan hewan itu. Ketika engkau melihat tumbuhan, rasakan siapa dan lihatlah kenyataannya. Ketahuilah kenyataannya. Siapa sebenarnya di sebalik tumbuhan? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita selalu lalai dan kita selalu lupa. Kita selalu terlena. Maka benarlah baginda Nabi mengatakan bahwasannya kita itu sedang berperang setiap saatnya. Perang yang terberat adalah melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu kita. Bagaimana caranya kita melawan hawa nafsu? Kita tidak perlu melawannya, saudaraku, tapi berdamailah dengan dia. Kita abaikan dia. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang pikiran gambarkan, kita abaikan semuanya. Kita berperilaku sebaliknya, saudara. Kalau ada keinginan untuk minum, maka makanlah. Kalau ada keinginan untuk berbicara, maka diamlah. Karena semua itu adalah hawa nafsu, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita hadirkan Allah dengan cinta dalam setiap saatnya. Cinta dan kasih sayangnya hadir pada kita. Di setiap hembusan nafas kita, di setiap gerak kita, di setiap penglihatan kita, di setiap pendengaran kita. Allah hadir, namun kita lalai untuk menggubrisnya, saudaraku. Kita lalai untuk melihatnya, untuk merasakannya. Kita selalu lalai, saudaraku. Mari kita rubah semuanya. Kita berpraktek sekarang. Bukan hanya sekedar omong doang atau sekedar pembicaraan saja. Ayo kita berpraktek. Kita rasakan hadirnya Allah. Kita lihat Allah yang senyatanya. Yang senyata-nyata telah wujud di hadapan kita. Dengan af'alnya, dengan sifatnya. Sudah memberikan kejelasan, sudah memberikan kenyataan. Jadi kita jangan meragukan lagi, saudara. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan, semuanya bersumber daripadanya. Semua pergerakan alam semesta bersumber daripadanya, saudaraku. Allahus Samad. Aku adalah sumbernya segala sumber. Aku adalah sumbernya segala sesuatu. Namun ingat, jangan kau tuhankan segala sesuatu itu, karena segala sesuatu itu dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Itulah af'alnya, itulah sifatnya, dan itulah yang disebut makhluk, saudaraku. Dan yang menghadirkan makhluk itulah Khalikun, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kemana kita berjalan, kemana kita melangkah, disitulah ada Allah. Kita tidak pernah lepas dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah lepas dari Rob kita kalau kita mau menyadarinya. Namun terkadang diri ini selalu lalai, selalu lupa dan lupa, saudara. Ayo kita belajar. Bagaimana cara kita? Dengan merubah kebiasaan, saudaraku. Yang biasa berbuat buruk kita rubah dengan berubah menjadi berbuat baik, saudaraku. Apapun kebiasaan-kebiasaan yang datang dari hawa nafsu, yang datang dari akal pikiran kita, kita rubah semuanya, saudara. Yang negatif kita jadikan positif, yang tidak baik kita jadikan baik, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Setiap segala sesuatu itu bisa menjadi bahan buat kita untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Rob kita. Karena dari setiap segala sesuatu itulah kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kita bisa melihat Sang Khalik itu sendiri, saudaraku. Dari setiap segala sesuatu itu. Karena melalui segala sesuatu, Allah hadir. Allah ada.
Allah nyata, saudaraku. Jadi jangan bingung lagi, jangan takut lagi, saudaraku. Kita bisa selalu melihatnya di mana-mana, walaupun tidak pernah kemana-mana, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa-apa penyampaian dari teras kehidupan ini yang datangnya dari Allah menjadi sebuah kesempurnaan, menjadi sebuah keparipurnaan, saudaraku, pada diri kita. Dan semoga semuanya bermanfaat, berfaedah, dan menjadi maunah bagi kita, menjadi sebuah pertolongan yang luar biasa, saudaraku. Mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!